Surprise, ada hasil riset terbaru. Gen Z rela bergaji lebih kecil dan bisa WFA dan mental health-nya terjaga. Oke, kita break it down ya. Ini lumayan lucu. Ini dari acara South by Southwest di Sydney, Australia tahun ini. Jadi mereka tuh bikin survei Work Relationship Index 2023. Surveinya nih di 12 negara, termasuk Indonesia. 15.000 responden, jadi cukup banyak dan komprehensif. Surveinya dilakukan 9 Juni sampai 10 Juli 2023. Setelah konklusinya, menurut mereka nih Gen Z yang ngerasa memiliki hubungan kerja yang nggak sehat sama company-nya nih. Hanya 27% aja overall yang merasa puas sama kerjaannya mereka. Mereka ngerasa cukup healthy lah tempat kerjanya dan puas. Overall 76% merasa nggak puas dan berpikir untuk pindah dari kerjaannya yang sekarang. Jepang itu hanya 5% doang dari responden Gen Z di Jepang yang merasa happy atau hubungan kerjanya tuh healthy. Which is kalau menurut gue pernah ke Jepang, gue pernah kerja sama orang Jepang dan pernah ke kantor di Jepang. Jepang itu kan sangat hierarchical banget ya, maksudnya top down. Pokoknya apa kata bos pasti bener, lo harus nurutin apa kata bos. Paham banget di dunia Gen Z yang sekarang dengan internet, social media, Gen Z lebih kritis. Paham banget sih kalau mereka tuh pasti ngerasa tertekan di Jepang ya. Maksudnya lo nggak bisa ngelawan bos lo. Kata bos adalah hukum gitu. Nah kalau di Indonesia, gimana di Indonesia? Di Indonesia hanya 38% yang merasa hubungan kerjanya happy. Mereka puas relationship dengan kerjaannya. Masih kecil, tapi ya lumayan dibanding Jepang. Nah, 77% di Indonesia, tempat kerjanya tuh mereka nggak happy dan mereka pengen pindah. Dan sekarang tuh mereka cuma ya kerja seadanya aja, yang penting gak dipecat. Sambil nyari-nyari kerjaan lain. 45% ngerasa hubungan yang toksik sama kerjaannya ini mengorbankan hubungan mereka sama teman dan keluarga, hubungan dengan keluarga dan teman terganggu. 59% ngerasa saking capeknya di kerjaan, mereka udah nggak ada waktu lagi untuk ngejar hobi atau minat pribadi mereka. Jadi akibatnya secara mental health nih, mereka merasa gagal dalam hidup, kehilangan jati diri, self-esteem jadi rendah, dan merasa terisolasi. Dan 83% dari responden rela nerima gaji yang lebih kecil demi mereka bisa work from anywhere dan hubungan dengan perusahaannya itu sehat. Tapi lebih kecilnya, menurut survei ini, itu cuma kayak ya 15% lebih kecil dari gaji mereka yang sekarang. Kasiannya menurut gue yang buat Gen Z adalah gini, I think realita kehidupan ya. I think paradigm shift-nya gue sendiri lahir 81, jadi definitely bukan Gen Z. Gen Z itu tumbuh di dunia internet, dunia social media. Jadinya informasi tersebar banget, banyak juga kerjaan-kerjaan yang kayak misalnya jadi influencer, youtuber, atau dagang online, buka usaha sendiri, hustle culture, startup. Mereka paham banget, gue sendiri juga ngerasain kok. Banyak yang kayaknya orang tuh sukses itu cepet, usia muda udah sukses, punya jutaan dolar, bikin startup, atau jadi bilioner, atau dagang apa sendiri online bisa sukses, atau hidup jadi sebagai influencer, suksesnya cepet. Jadinya paham banget kalau Gen Z ini merasa tertekan. Sedangkan di kerjaan mereka, gue diperintah-perintah sama bos, kadang bosnya juga nggak bener, otoritatif, diktator, gajinya kecil, bos pilih kasih, teman kerja yang toksik, kondisi kerja yang saling tusuk. Jadi mereka cuma ngerasa kayak jadi robot aja gitu, cuma diperintah. Menurut gue, dan Gen Z mau ngerasain mental health itu sedangkan adalah dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol teman kerja kita nggak bisa kontrol customer yang marah-marah, kita nggak bisa kontrol klien, nggak bisa kontrol bos kita mau gimana. Itu outside our control. Memang hidup itu memang keras. Life is keras, life is not fair. Kadang yang jahat yang menang, kadang yang bermuka dua atau yang tukang bohong atau apa. Kadang mereka yang menang atau dapat gaji lebih tinggi atau naik pangkat lebih tinggi.
ya itu kenyataan hidup gitu. Dengan keadaan yang kayak gitu, Gen Z-nya merasa tertekan, itulah yang menyebabkan stres. Bukan banyaknya kerjaan, tapi mereka ngerasa, gua tuh pingin ngerjain sesuatu yang lain. Tapi yang lainnya apa? Pilihannya banyak. Dan juga takut kalau gagal gimana, nanti gua diridikul sama orang, segala macem berkat sosial media. Jadi paham banget dengan dilema ini, paham banget dengan keadaan ini. Tapi menurut gua, it all start from ourselves. Ya gue juga sendiri masih struggling, gue sendiri masih kerja di corporate. Ya, jadi buat Gen Z yang masih muda, don't afraid to try, coba aja dulu. I think failure adalah part untuk jalan menuju sukses. Nggak ada orang sukses itu cepat, nggak ada yang instan, dan nggak ada yang pasti pernah ngalamin gagal lah dalam perjalanan menuju sukses. Pasti pernah kena tipu, pasti pernah rugi. Nggak bisa selalu pingin mental health, everything is happy, dan segala macam. Even pindah kerja juga belum tentu tempatnya enak. Even kalian jadi influencer atau buka usaha sendiri belum tentu itu lebih baik, karena bisa jadi itu lebih stres. So, daripada videonya kepanjangan,